Selamat malam guru hebat di seluruh Nusantara dimanapun berada, dan Sobat Igiers dimanapun berada. Saat ini saya sedang berada dengan Pak Dr. Andes Irianto Hamim SPD. Betul ya Pak ya? Ya, bagaimana kabarnya Pak? Baik, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Oke, Bapak guru SMP. Iya, bahasa mengajar Indonesia. Mata pelajaran bahasa Indonesia, luar biasa Pak. Jadi sudah berapa kali Bapak mengikuti kegiatan POP IGI Pak? Sudah ketiga kali ini. Ketiga kalinya. Kali, ya. Ya. Kira-kira Pak, dari 3 kali Bapak mengikuti kegiatan POP IGI ini, bagaimana kesan-kesan Bapak? Ya, terima kasih. Tentu setelah kami mengikuti kegiatan POP atau IGI ini, dari guru yang sebelumnya wawasannya kurang, ya, dengan kegiatan ini kami dapat mengembangkan ilmu yang didapat dari IGI ini untuk diterapkan kepada anak-anak lebih luas dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu bisa memahami apa yang disampaikan melalui implementasi pendidikan kepada anak-anak melalui diklat dari IGI ini. Iya, kalau boleh tahu Pak ya, sebenarnya Bapak tahu IGI dari awal itu bagaimana Pak? Bisa Bapak ceritakan sedikit? Terima kasih. Jadi sebelumnya IGI ini saya tidak tahu. Yang saya tahu itu hanya PGRI. Iya. Tetapi pada saat 2019 masa pandemi, kami mengetahui IGI itu dari melalui undangan untuk mengikuti kegiatan IGI melalui daring. Jadi ada undangannya dari Dinas Pendidikan, ya. Luar biasa. Setelah kami mengikuti, kami terpesona atau ternganga. Oh, seperti ini pendidikan ya. Nah, itu. Karena sebelumnya dari K13 ini kan hanya berpegang pada buku saja. Iya. Materi di buku saja, tetapi dengan IGI ini pendidikan itu ternyata sangat luas untuk diberikan kepada anak-anak. Jadi pengimbasannya itu lebih luas lagi ya. Ya, oke. Kira-kira Pak, setelah Bapak mengikuti kegiatan POP IGI ini, implementasinya ke sekolah, khususnya ke pembelajaran terhadap siswa-siswa di sekolah, bagaimana Pak? Terima kasih. Tentu setelah mengikuti IGI ini, dari pembelajaran sebelumnya yang hanya berpegang pada buku saja atau modul saja, dengan IGI ini maka dari guru itu akan menambah suatu ilmu yang cukup besar yang bisa kita manfaatkan kepada anak-anak, terutama bahwa literasi numerasi itu sangat penting kepada anak-anak agar mereka berpikir secara kritis. Jadi anak-anak sementara kami memberikan itu, mereka berpikir kenapa materi ini sebelumnya tidak ada, sekarang sudah ada. Nah, inilah yang kami ikuti selama pelatihan IGI melalui daring dan akan kami berikan kepada kalian. Sehingga dari guru itu hanya memberikan sebatas masalah, lalu diberikan kepada mereka, mereka yang berpikir dan mereka yang memecahkan masalah. Sehingga anak-anak kami melihat mereka sudah dapat mengetahui bahwa ilmu itu sangat penting bagi mereka. Bukan hanya bimbingan dari guru, tetapi mereka harus tahu berpikir seperti apa. Jadi pengimbasannya ini betul-betul kena ya Pak ya, ke guru, kemudian juga bisa diimplementasikan secara nyata ke murid ya. Jadi ini juga mudah dipahami ya Pak ya. Ya, kadang-kala kan Pak, kita sulit untuk memahami misalnya pengimbasan kurikulum Merdeka ini kalau misalnya tidak betul-betul diimplementasikan di dalam pembelajaran. Ya. Oke. Ya Pak, harapannya ke depan Pak, bagaimana Pak? Jadi harapan saya, walaupun saya sudah mau berakhir masa akhir dan sebagai guru, harapan saya sehingga sudah mau pensiun ya Pak? Sudah mau pensiun. Luar biasa ya Pak ya. Jadi harapan saya
kepada teman-teman, mudah-mudahan kegiatan ini tetap dia berkelanjutan, dan kepada guru-guru yang belum pernah mengikuti harus bergabung agar seorang guru itu bisa dikatakan sebagai guru profesional itu, karena dapat memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak. Bukan kepentingan kita, tetapi anak-anak kita sebagai harapan bangsa itu bisa berpikir melalui pendidikan ini bagaimana dia akan untuk ke masa depannya, untuk bangsa dan negara, terutama di dalam desa itu sendiri. Jadi anak-anak bisa berpikir baik, positif, tidak berpikir negatif. Dia akan berubah menjadi positif untuk kemerdekaannya, pribadinya, dan berguna untuk masyarakatnya. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama Bapak berkarya sebagai guru? Dan tadi Bapak katakan ini sudah masa akhir, sudah mau pensiun. Jadi kalau saya guru sudah mulai dari tahun 90. Luar biasa sekali ya Pak. Saya karena memang dari latar belakang pendidikan saya Unsrat. Tetapi karena di desa kami ada tokoh pendidik yang mendirikan SMP PGRI Rotam untuk menampung sarjana-sarjana yang lulus di desa, sehingga SMP PGRI Rotam itu sebagai lapangan kerja bagi mahasiswa yang lulus di perguruan tinggi, dan dia akan mengabdi di SMP PGRI Rotam. Dan saya sebagai guru yang bukan latar pendidikan, mereka panggil dan saya mengabdi di SMP PGRI Rotam. Nanti saya mengakui sebagai guru itu nanti diangkat, dipanggil untuk menjadi guru profesional. Nah, baru kita bilang, oh berarti saya ini sudah sebagai guru. Ya. Sebelumnya saya karena latar belakang saya bukan guru, sehingga di situ kita menjadi guru. Dan pada tahun 2014, sebelumnya kami masuk di K1, tetapi selalu keluar masuk di K2. Dan alhamdulillah pada tahun 2014 kami terangkat menjadi PNS sebagai hadiah di akhir umur yang mungkin 51 tahun saya terangkat menjadi PNS dengan masa kerja 19 tahun sampai sekarang. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Irianto Hamim, terima kasih banyak untuk waktunya ini Pak. Semoga tetap berkarya walaupun sudah di akhir masa mau pensiun ya. 1 April ini. Tetap berkarya. 1 April ya, dan tetap semangat Pak. Ya, semangat ya. Oke. Ya Pak, kita mau salam Igi dulu Pak. Oke. Sama-sama ya Pak ya. Oke. Igi, sharing and growing together. Igi resilient. Terima kasih, selamat malam.